Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Zulkarnain. Ia bukan hanya penguasa yang kuat, tetapi juga seorang hamba Allah yang rendah hati. Setiap langkah kekuasaannya selalu ia niatkan untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebaikan. Allah memberi Zulkarnain kekuasaan yang luas, ilmu yang dalam, serta pasukan yang besar. Namun kekuatan itu tidak membuatnya sombong. Ia selalu berkata, "Semua ini hanyalah titipan dari Allah." Perjalanan ke barat. Suatu hari, Zulkarnain memulai perjalanan ke arah barat, hingga ia sampai di tempat matahari terlihat seakan-akan tenggelam di lautan luas. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum yang masih hidup dalam kebodohan dan kezoliman. Allah memberi Zulkarnain pilihan, menghukum mereka atau membimbing mereka dengan kebaikan. Zulkarnain memilih jalan keadilan. Ia menghukum yang zolim, tetapi memuliakan orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Ia berkata, "Barang siapa berbuat zolim akan kami hukum, dan barang siapa beriman serta beramal soleh, baginya balasan yang baik." Perjalanan ke timur. Setelah itu, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke timur, hingga ia menjumpai kaum yang hidup tanpa pelindung dari terik matahari. Mereka hidup sederhana dan belum mengenal aturan yang jelas. Zulkarnain tidak memaksa, tidak menindas. Ia membiarkan mereka hidup sesuai keadaan mereka, sambil mengajarkan nilai kebaikan dan ketauhidan dengan penuh kebijaksanaan. Dinding Ya'juj dan Ma'juj. Dalam perjalanan berikutnya, Zulkarnain sampai di suatu negeri di antara dua gunung. Penduduknya hidup dalam ketakutan karena gangguan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang selalu menimbulkan kerusakan. Mereka memohon kepada Zulkarnain untuk membuatkan benteng dan menawarkan harta sebagai imbalan. Namun Zulkarnain menjawab dengan tegas, "Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada harta kalian." Dengan bantuan penduduk setempat, ia membangun dinding besar dari besi dan tembaga, kokoh dan kuat, hingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya. Namun Zulkarnain tidak membanggakan hasil karyanya. Ia berkata dengan penuh iman, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Hikmah dari kisah Zulkarnain. Kekuasaan adalah amanah, bukan alat kesombongan. Pemimpin sejati adalah yang adil dan bertakwa. Ilmu dan kekuatan harus digunakan untuk menolong manusia. Segala keberhasilan datang dari izin Allah. Setelah dinding besar itu berdiri kokoh, Zulkarnain tidak tinggal untuk dipuji. Ia meninggalkan negeri tersebut dengan hati yang tenang karena tugasnya telah selesai. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus mengingatkan pasukannya agar tidak sombong atas kekuatan dan kemenangan. Zulkarnain sering merenung di malam hari. Ia memandang langit penuh bintang sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, jangan Engkau jadikan kekuasaan ini sebagai sebab kehancuranku." Semakin luas wilayah yang telah ia lalui, semakin dalam pula rasa takutnya kepada Allah. Ia menyadari bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, semuanya akan berakhir ketika ajal tiba. Ujian terakhir sang raja. Pada suatu negeri, Zulkarnain mendapati rakyat yang memuji dan mengagungkannya berlebihan. Mereka menyebut namanya dalam setiap doa dan perayaan. Melihat itu, Zulkarnain menegur dengan lembut, "Jangan kalian memujiku sebagaimana kalian memuji Tuhan kalian. Aku hanyalah hamba yang diberi amanah." Ia memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa memandang jabatan dan kedudukan. Si kaya tidak boleh menindas si miskin, dan yang kuat tidak boleh meremehkan yang lemah. Saat kekuatan mulai pudar, seiring bertambahnya usia, kekuatan Zulkarnain perlahan berkurang. Rambutnya memutih, langkahnya tidak lagi sekuat dahulu, namun keimanannya justru semakin kuat. Ia mengumpulkan para pemimpin dan penasihatnya, lalu berpesan, "Jika kelak aku tiada, jangan kalian perebutkan kekuasaan.
Tegakkan keadilan, karena itulah yang akan menyelamatkan kalian. Akhir yang mengingatkan manusia. Ketika ajalnya mendekat, Zulkarnain berdoa dengan penuh ketundukan. Ia tidak membawa emas, tidak membawa istana, tidak membawa pasukan. Yang ia bawa hanyalah amal dan niat ikhlas. Dikisahkan, setelah wafatnya Zulkarnain, orang-orang menyadari bahwa sebesar apapun kejayaan dunia, semuanya akan ditinggalkan. Yang abadi hanyalah iman dan amal soleh. Pesan penutup. Kisah Raja Zulkarnain mengajarkan bahwa kekuasaan tidak menjamin keselamatan tanpa iman. Kerendahan hati lebih mulia daripada kemenangan. Dunia hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat. Setelah wafatnya Raja Zulkarnain, dunia seakan kehilangan cahaya keadilan. Namun ajaran dan keteladanannya tidak ikut terkubur. Di setiap negeri yang pernah ia singgahi, orang-orang masih mengingat ucapannya, keadilannya, dan kerendahan hatinya. Para ulama dan orang bijak sering berkata kepada generasi setelahnya, "Jika kalian ingin melihat pemimpin sejati, lihatlah bagaimana Zulkarnain memimpin tanpa menyombongkan diri." Dinding yang menjadi tanda. Dinding yang dibangun Zulkarnain masih berdiri kokoh. Ia menjadi tanda kekuasaan Allah, bukan tanda kehebatan manusia. Penduduk negeri itu menjaga dinding tersebut dengan penuh rasa syukur, sambil mengingat pesan Zulkarnain. Jika Allah menghendaki dinding ini akan hancur, maka janganlah kalian bergantung pada besi, tapi bergantunglah kepada Allah. Mereka pun memahami bahwa perlindungan sejati bukanlah benteng, melainkan ketaatan kepada Tuhan. Pelajaran untuk para raja setelahnya. Banyak raja dan penguasa datang setelah Zulkarnain, namun tidak sedikit yang terjerumus dalam kesombongan. Sebagian menjadikan kekuasaan sebagai alat menindas, bukan untuk melindungi. Orang-orang tua sering mengingatkan anak cucunya, Zulkarnain kuat, tapi ia takut kepada Allah. Kita lemah, maka seharusnya kita lebih takut lagi. Renungan tentang akhir zaman. Para ulama mengatakan bahwa suatu saat nanti, dinding Ya'juj dan Ma'juj akan runtuh sesuai kehendak Allah. Hal itu menjadi pengingat bahwa tidak ada yang kekal di dunia. Apapun yang dibangun manusia, setinggi apapun, sekuat apapun, akan hancur jika Allah menghendaki. Dan pada hari itu, manusia hanya akan ditanya tentang iman dan amalnya, bukan kekuasaannya. Penutup hikmah. Kisah Raja Zulkarnain bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin untuk kehidupan hari ini. Jadilah kuat, tapi tetap rendah hati. Jadilah pemimpin, meski hanya bagi diri sendiri. Gunakan nikmat Allah untuk menolong, bukan meninggikan diri.